Film No More Bets langsung jadi perhatian setelah dirilis pada 8 Agustus 2023 di bioskop Cina. Film yang dibintangi Lai Zhang member EXO ini berhasil merajai box office Cina. Bahkan dalam waktu 3 hari film tersebut meraih keuntungan triliunan rupiah. Disutradarai oleh Shenao, No More Bets bercerita tentang orang-orang yang diperdagangkan ke luar negeri dan dipaksa untuk menipu secara online. No More Bets menceritakan Pan Sheng dan Liang Anna yang terpikat oleh rekrutmen bergaji tinggi di luar negeri. Sheng adalah seorang programmer, sedangkan Anna bekerja sebagai model. Ternyata, tempat kerja yang menjanjikan itu sebenarnya adalah pabrik penipuan mirip kamp perbudakan. Alih-alih dibayar dengan gaji tinggi, keduanya justru dipenjara dan disiksa oleh manajer mereka. Pan Sheng dan Liang Anna dipaksa melakukan penipuan secara online yang menargetkan orang asing. Target mereka adalah Gu Tianzi, pria yang kecanduan judi online. Setelah kehilangan semua uangnya, Gu Tianzi bunuh diri dengan melompat dari gedung. Pacar Tianzi menelepon polisi, dan kasusnya pun diselidiki oleh Zhao Dongran yang berusaha mengungkap sindikat penipuan tersebut. Cerita yang diangkat oleh film berslogan bertambah satu penonton, berkurang satu korban ini, cukup relate dengan sebagian besar berita yang kita dapat melalui media sosial akhir-akhir ini. Yakni tentang bahaya judi online, yang berpotensi dapat meningkatkan angka kemiskinan dan kriminalitas di negeri ini. Bahkan, berita yang mengerikan mengatakan bahwa, transaksi judi online di Indonesia sudah mencapai angka 200 triliun. Bayangkan, dengan uang sebesar itu, berapa anak yang bisa kita penuhi kebutuhan dan pendidikannya? Hong Kong sebagai Heart of Asia memiliki dunia kasino yang sangat menarik, dengan seluruh kota besarnya didedikasikan untuk wisata perjudian. Hal ini berkaitan erat dengan takdir dan keberuntungan yang menjadi konsep penting dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok. Seiring berkembangnya teknologi internet, ruang-ruang perjudian pun semakin luas. Selama dekade 2000-an, industri perjudian daring mengalami pertumbuhan pesat. Situs-situs judi daring main banyak bermunculan, baik yang legal maupun ilegal. No More Bets menghadirkan 4 sudut pandang yang membahas sebuah perusahaan yang kerap menipu pelanggannya melalui skema judi online. Kisah mereka diadaptasi dari banyak kasus di dunia nyata tentang praktik penipuan daring dan perdagangan buruh. Sudut pandang pertama dibawakan dari Pan Sheng, diperankan Yixing Zhang, seorang mas-mas Techie software engineer yang mendapat tawaran bekerja di luar negeri dengan fasilitas yang fantastis. Namun ternyata dirinya dan teman-teman seprofesinya yang lain malah dibawa paksa ke sebuah tempat asing yang menjadi kantor tempat operasi layanan judi online. Sheng dan teman-temannya dipaksa bekerja di sana dengan fasilitas seadanya dan di bawah pengawasan para pengawal bersenjata yang dipimpin Achai, diperankan Sunny San. Perlakuan Chai terhadap bawahannya seperti Sheng sudah dapat dikategorikan sebagai perbudakan. Filmnya pun turut menunjukkan nasib tragis dari pegawai yang mencoba untuk melarikan diri di sana. Sudut pandang kedua berupa kilas balik tentang kisah Liang Anna, diperankan Gina Chen Jin, model yang ditemui Sheng di tempat kerjanya. Anna ditugaskan sebagai dealer yang berinteraksi langsung dengan para penjudi. Nasibnya sama seperti Sheng, terjebak di usaha penipuan karena mendapatkan tawaran pekerjaan dan gaji fantastis setelah kontrak modelnya dibatalkan. Anna dan Sheng mendapat perhatian langsung dari sang manajer, Lu Bingkun, diperankan Eric Wang, berkat pencapaian kerja masing-masing. Walaupun demikian, diam-diam keduanya merencanakan sesuatu untuk bisa bebas dari perusahaan pimpinan Lu tersebut. Ketika dipertemukan dalam sebuah peristiwa, akan ada kesan bahwa paparan cerita dari Sheng dan Anna agak berlebihan. Sebuah konsekuensi atas keputusan naskahnya untuk menunjukkan motivasi mengejar pekerjaan impian dari keduanya secara detail. Dengan demikian, penonton akan mudah bersimpati pada upaya mereka untuk bisa keluar dari jeratan usaha penipuan yang dipimpin Lu. Naskah yang ditulis Aoshen bersama dua rekannya begitu padat mengupas cara kerja dari fraud factory pimpinan Lu. Hal-hal seklise bahwa mereka sudah bisa menjamin kekalahan pelanggannya tetap dipaparkan. Melalui kisah Sheng dan Anna, penonton mendapatkan insight tambahan akan pentingnya mengecek reputasi perusahaan yang akan ditempati. Sebuah pesan yang relevan bagi penonton yang masih aktif meniti tangga karir masing-masing. Perusahaan tempat Sheng bekerja pun ternyata tidak hanya terstruktur dalam menipu pelanggannya,
tetapi juga dalam mencari tenaga kerjanya. Pandangan tersebut dipertegas dengan sebuah sekuens yang menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkan jasa Anna. Sudut pandang ketiga menghadirkan sebuah kisah yang lebih dramatis dari pihak korban. Dikisahkan Atian, diperankan Darren Wang, adalah mahasiswa magister yang disebut sebagai pelanggan besar di tempat kerja Sheng dan Anna. Tian gigih bertaruh di platform judi online yang ia tahu lewat sebuah iklan demi kekayaan sesaat dan karena dirinya percaya akan hipotesis bahwa tidak mungkin dirinya kalah terus-terusan. Sebuah pandangan yang ironis setelah kita tahu bahwa Sheng dan kawan-kawannya selalu bisa membuat pelanggannya berada di posisi kalah. Penampilan sang aktor dan naskahnya yang sampai mengeksplor keluarganya berhasil menggambarkan bagaimana kehidupan Tian hancur karena berbagai penipuan yang dialaminya. Tidak hanya masa depan Tian saja yang hancur, tetapi ketenangan dan harapan keluarganya. Hubungannya dengan sang kekasih, Yu, diperankan Yo Ye, pun di ujung tanduk. Film ini dapat memaksimalkan kesan tragis dari hancurnya hidup Tian. Fakta lain yang akan membuat miris penonton terungkap. Bahwasanya, sasaran skema penipuan online tidak hanya masyarakat miskin atau yang kurang berpendidikan saja, tetapi juga kaum berada dan berpendidikan tinggi seperti Tian. Pemandangan kontras pun ditunjukkan, ketika keluarga Tian dan Yu tengah berduka, para kolega Sheng dan Anna justru sedang berpesta dan melakukan permainan mencapit uang dari bukit uang yang didapat dari modus penipuan mereka. Demi menambahkan kesan tragis, Tian mendapatkan konklusi dalam keadaan yang lebih buruk dari mati. Sementara itu, kelak karakter Yu dikembangkan seperti karakter Kartika dewasa dalam Miracle in Cell No 7, 2022, perihal jalan hidup yang ia ambil setelahnya. Sudut pandang terakhir berasal dari Zhao, diperankan Yong Mei, detektif polisi yang terbiasa menangani kasus-kasus penipuan online. Kisahnya baru dimulai sejak dirinya menerima laporan dari Yu tentang skema penipuan yang dialami Tian. Melalui sudut pandang Zhao, film ini bisa saja bertransformasi menjadi sebuah iklan layanan masyarakat yang mengajarkan berbagai modus penipuan di dunia maya. Namun, penggunaan dialog yang lebih ringan dan eksplorasi emosi dari para aktrisnya membuat pemaparan sudut pandang ini masih terasa sebagai sebuah film yang utuh. Kasus yang dialami Tian lalu diselidiki Zhao turut mengungkap bagaimana bisnis penipuan tersebut bisa eksis, karena sifat serakah dan tidak puas yang dimiliki manusia. Babak ketiga dari film ini berfokus pada aksi penumpasan sindikat yang dipimpin Zhao. Proses pencarian dan penemuan petunjuk oleh para tokohnya tersaji intens tetapi kurang bisa diikuti maksimal karena adanya language barrier. Pada versi film yang saya tonton misal, tidak semua elemen tekstual seperti riwayat chat dan narasi penutupnya mendapatkan subtitle terjemahan. Kembali melirik plotnya, posisi para polisi dibuat realistis, tetap bisa ketinggalan langkah dan mengalami kesulitan dalam menyelidiki para pelaku yang bermarkas di luar negara tempat mereka bertugas. Aksi penyegapan kantor milik Lu juga tidak terlalu spesial, ada sisi lemah yang ditinggalkan naskahnya. Namun, unsur ketegangan bisa dimaksimalkan bersamaan dengan sentuhan drama yang menunjukkan sisi manusiawi dari tokoh antagonis seperti Lu dan Chai. Karena sesungguhnya di atas mereka berdua masih ada sosok besar yang lebih mengambil keuntungan sambil menikmati kemewahan yang ia miliki dengan nyaman.